Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi jenis-jenis berita. Jenis berita apa sih yang telah kamu ketahui? Pastinya nih ya, kalian sudah sering kan mendengar atau membaca sebuah berita. Tapi apakah kalian sudah tahu berita yang kalian baca atau yang kalian dengar itu termasuk jenis berita yang mana? Yuk sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi. Di sini sudah ada 5 jenis berita. Berita yang pertama ada straight news, kedua deep news, 3 opinion news, 4 investigation news, 5 interpretative news. Langsung saja kita amati dari masing-masing poin jenis berita ini. Di poin yang pertama ada straight news. Nah, lihat ada 3 gambar di sini dan ada 2 poin yang termasuk ke dalam bagian straight news. Straight news ini bisa dibilang yaitu berita langsung. Jenis berita ini ditulis dengan cara straight to the point atau mengarah langsung ke poin intinya. Dijelaskan secara lugas dan ringkas dengan isi informasi terkait peristiwa terkini atau terbaru. Disebut juga aktual, terhangat dan menarik. Jenis berita ini biasanya sering kita temui di halaman depan suatu koran atau surat kabar. Jangan khawatir buat kalian yang jarang membaca koran atau surat kabar, berita sekarang sudah bisa kalian lihat atau kalian baca dalam aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian menemukan berita-berita yang sedang in nih ya, yang baru-baru, kemudian itu menjadi hal-hal penting, itu termasuk dalam straight news. Straight news ini dibagi menjadi 2 jenis, ada hard news dan soft news. Kita bahas dulu nih di poin yang pertama, yaitu hard news. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, apa sih yang dimaksud hard news? Suatu berita yang sifatnya sangat penting dan terupdate atau teraktual, sehingga perlu untuk segera disampaikan kepada para pembaca. Jenis berita ini biasanya akan dijadikan sebagai headline atau berita utama dalam surat kabar atau media massa. Nih, sudah tahukah maksud gambar di sini? Beberapa bulan terakhir ini kita diinfokan atau mendapat informasi dengan satu berita yang tidak kunjung henti, yaitu tentang COVID-19. COVID-19 ini tidak hanya berita utama di salah satu negara, tapi puluhan negara. Ini adalah termasuk ke dalam jenis berita hard news. Kita langsung beranjak ke berita soft news. Sudah ada 2 gambar di situ. Lumayan menarik ya gambar-gambarnya. Di sini yang dimaksud dengan soft news adalah berita lunak atau berita ringan yang di dalamnya membuat informasi yang terkait latar belakang atau kisah-kisah kemanusiaan. Berita ini tidak terlalu mendesak untuk harus disampaikan dengan segera kepada khalayak umum, tapi ini menjadi berita yang menarik untuk dibaca. Di sini ada gambar, kita lihat. Gambar yang pertama di situ saya gambarkan sebuah tips gaya hidup atau sebuah gaya hidup. Jadi banyak tips-tips gaya hidup nih biasanya yang diminati oleh masyarakat. Entah itu tentang traveling, cara berbusana, ini adalah salah satu berita yang diminati oleh banyak orang. Kemudian gambar yang kedua itu adalah sebuah tempat hiburan. Nah, tempat hiburan ini sudah banyak dikembangkan, banyak yang menarik, sehingga seseorang butuh untuk mencari tempat hiburan yang sangat baik ya, atau sangat enak dikunjungi. Itu adalah 2 jenis berita yang termasuk ke dalam straight news. Kita langsung ke poin yang kedua, jenis berita deep news. Lihat, sudah terlihat sangat jelas, itu adalah gambar sebuah kemacetan.
Di kota manakah biasanya kemacetan itu terjadi di Indonesia? Yes, pastinya Jakarta. Deep News ini adalah berita mendalam. Jenis berita atau macam berita yang merupakan pengembangan atau pendalaman dari hal-hal atau peristiwa yang ada di bawah suatu permukaan. Pendalaman berita ini dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan dari narasumber atau fakta-fakta yang ada sebelumnya. Nah, kita sudah tahu kan kemacetan ini selalu ada setiap tahunnya. Mungkin bertambah parah, mungkin juga bisa diatasi. Dalam Deep News ini terdapat dua unsur penting atau dua unsur yang harus ditekankan, yaitu mengapa dan bagaimana. Misalnya di kasus kemacetan ini, mengapa kemacetan itu bisa terjadi atau mengapa kemacetan itu tak kunjung henti setiap tahunnya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana. Bagaimana suatu peristiwa atau bagaimana kemacetan itu terjadi secara lebih detail dan bagaimana cara untuk mengatasi kemacetan tersebut. Itu adalah contoh berita pada poin Deep News. Kita lanjut poin berikutnya. Investigation News. Di sini kalian sudah pasti tahu ya yang dimaksud dengan investigation. Investigation News sudah ada gambar seorang kriminal. Nah, di situ dia sedang membawa sesuatu. Anggap saja ini adalah seseorang yang sedang mencuri. Tapi kasus investigation ini biasanya adalah kasus-kasus yang besar yang perlu penyelidikan khusus. Jadi investigation ini adalah berita yang merupakan pengembangan yang didasarkan pada penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kita ambil contoh di sini ada kasus korupsi. Nah, pada kasus korupsi ini pasti akan diadakan penyelidikan mendalam. Siapa saja yang terlibat, kemana dana itu mengalir, itu adalah peristiwa yang harus diselidiki lebih dalam lagi. Oke, langsung saja ya kita lanjut ke poin berikutnya. Ada jenis berita interpretatif news. Interpretatif news ini jenis berita yang merupakan perkembangan dari jenis berita straight news. Berita ini ditambahkan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Ya, jadi jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Seorang narasumber ini atau seorang reporter ini harus memiliki pengamatan yang sangat baik sehingga bisa menjabarkan apa yang sudah didapat dengan lengkap dan detail. Untuk membuat berita interpretasi atau interpretatif ini dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang cukup luas. Harus memiliki ketajaman analisis dari seorang wartawan atau penulis. Karena interpretatif ini adalah pengembangan dari fakta-fakta yang sudah ada kemudian dirangkumlah oleh seorang penulis. Misalnya di sini sudah ada gambar penelitian. Nah, jadi hasil-hasil penelitian itu yang dilakukan oleh orang-orang disimpulkanlah oleh seorang reporter atau penulis. Itu adalah jenis berita interpretatif news. Kita masuk ke poin atau jenis berita opinion news. Terpampang jelas di situ ada sebuah gambar ruangan bertuliskan zonasi. Nah, pasti banyak sekali nih kalian yang sudah memikirkan tentang apa sih zonasi yang dimaksud di sini. Kita jelaskan dulu atau kita sama-sama pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan opinion news itu. Opinion ini sama dengan pendapat ya. Jadi jenis berita ini adalah jenis berita yang berisi tentang suatu laporan
pandangan seseorang tentang suatu hal, bisa berupa ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap suatu hal yang dianggap penting. Biasanya berita opini ini diambil dari narasumber yang merupakan figur masyarakat, seperti para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat, terutama yang berhubungan dengan suatu masalah atau peristiwa yang sedang dibahas. Hal yang dibahas khususnya di dunia pendidikan nih ada tentang sistem zonasi. Nah, sistem zonasi ini menjadi sebuah perdebatan bagi banyak orang. Tapi pemerintah sudah memutuskan bahwa jenjang sekolah, contohnya dari SMP ke SMA, itu bisa mendaftar dengan jalur zonasi. Nah, ditentukan oleh siapa sih jalur zonasi ini? Tentunya oleh Menteri Pendidikan. Nah, itu walaupun menjadi dilema bagi banyak orang, menjadi perdebatan, tapi karena ini memang sudah menjadi sebuah keputusan, maka harus dilakukan. Akan terjadilah yang namanya opini atau pendapat dari banyak orang tentang kebijakan zonasi tersebut. Itulah contoh dari jenis berita opinion news. Sudah 5 poin yang kita bahas, berarti sudah habislah materi pada kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalian bisa mencari tahu lebih dalam tentang jenis-jenis berita ini ya. Silahkan gali lebih dalam. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.